Selamat sore. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah hadir di panggung Anjungan Pemprov DKI Jakarta di sore hari ini. Apa kabarnya nih semua? Alhamdulillah, pada semangat ya. Perkenalkan saya Feti dari Bapeda Provinsi DKI Jakarta yang akan memandu podcast Senja atau seputar perencanaan Jakarta. Oke nih, teman-teman semua nih pasti yang datang pada anak muda nih biasanya yang ke PRJ ya seperti itu. Dan juga nih saya mau menyapa dari teman-teman yang hadir juga yang ikut nonton di media sosial Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Yuk kita nonton podcast Senja hari ini sampai dengan selesai. Nah teman-teman semua, di sore hari ini kita akan membicarakan seputar partisipasi anak muda dalam perencanaan pembangunan kota Jakarta melalui Musrembang. Nah teman-teman semua di sini ada yang udah pernah ikutan Musrembang belum? Oke, nah nanti kita akan berbicara seputar Musrembang kali ini. Apa sih Musrembang itu? Jadi semua masyarakat di sini bisa ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di kota Jakarta. Oke, di sore hari ini juga sudah hadir narasumber yang pas sekali, yaitu Bapak Andika Aji atau Bapak Aji selaku Subkoordinator Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Pak Aji. Mungkin teman-teman Sobat Bapeda yuk kita tepuk tangan untuk menyambut Bapak Aji untuk naik ke stage bersama saya. Tepuk tangannya lagi dong Sobat Bapeda. Oke, terima kasih. Selamat sore Pak Aji. Selamat sore. Iya, Bapak silakan duduk. Saya boleh duduk? Silakan duduk Bapak. Nih kayak tadi lagi ini banget nih, seneng banget lagi keliling-keliling di Anjungan di sekitar sini ya Pak, ada UMKM loh Pak nih dari Pemprov DKI Jakarta. Selain UMKM saya ngelihat ada Grab ini. Grab ini kebetulan saya ngelihat ada electric car, electric motorcycle juga. Ini sejalan dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk mengedepankan kendaraan berbasis elektrik seperti itu. Makanya tadi sempat lihat-lihat. Untuk menekan karbon emisi rendah ya Pak ya, DKI Jakarta. Oke, ya Pak Haji, ini kan kita sudah kedua kalinya nih Pak, kita berbincang di podcast Senja. Waktu episode sebelumnya kita sudah membicarakan seputar Musrembang secara keseluruhan. Nah kali ini kita ingin fokus pada POV-nya atau point of view peran partisipasi anak mudanya nih Pak. Tapi boleh nggak sih Pak dijelaskan kembali Musrembang itu seperti apa Pak? Iya. Jadi kalau mengacu kepada aturan yang berlaku di negara kita bahwa perencanaan pembangunan itu prosesnya itu salah satunya melalui Musrembang. Apa itu Musrembang? Musrembang itu adalah musyawarah perencanaan pembangunan dan biasanya itu kita menjaring aspirasi dari masyarakat yang terkait dengan apa sih program pembangunan yang mau kita usung di tahun berikutnya, seperti itu. Oke, jadi di sini usulan untuk ke pemerintah secara bottom up seperti itu ya Pak? Iya, memang mekanisme dari perencanaan tersebut itu ada beberapa pendekatan ya. Salah satunya adalah yang bottom up tadi. Kita menjaring aspirasi dari masyarakat untuk kita bawa ke dalam perencanaan pembangunan di tahun berikutnya, seperti itu. Oke, jadi biar masyarakat juga bisa berpartisipasi nih dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta langsung dirasakan oleh masyarakat. Seperti ya, itu ya. Diharapkan sih seperti itu. Oke, baik. Nah, ya selanjutnya nih Pak, sudah sampai sejauh mana sih Pak mengenai pelibatan anak muda nih Pak dalam proses Musrembang ini Pak? Kita sebenarnya tidak hanya anak muda ya. Musrembang itu terbuka untuk seluruh warga gitu. Tapi memang dalam pelaksanaannya kita secara khusus mengatur bahwa yang perlu dilibatkan dalam proses penjaringan aspirasi tersebut itu salah satunya adalah pemuda, yang kedua adalah wanita, sebagaimana kita mendorong untuk penyetaran gender. Jadi selain pemuda juga wanita dan anak-anak malah. Anak-anak juga kita coba libatkan sedini mungkin supaya kita juga bisa mendapat insight gitu. Insight bagaimana aspirasi mereka sih seperti apa gitu. Jadi biar bisa
kita tuangkan dalam perencanaan pembangunan. Oke, berarti gini juga sih Pak, kan saat ini juga Indonesia mengalami bonus demografi itu ya Pak. Ya, di mana bonus demografi ini angka produktif itu lebih tinggi daripada angka usia non produktif. Jadi di sini bagaimana Pemprov DKI Jakarta juga harus mampu memaksimalkan potensi generasi emas ini ya Pak untuk dalam perencanaan pembangunan ini. Jadi semua harus ditampung seperti itu. Iya. Oke, nih menurut Bapak nih Pak, seberapa pentingnya Pak peran anak muda dalam partisipasi dalam musrembang ini Pak? Itu penting banget sih sebenarnya, dalam artian pertama dari sisi pemerintah kita tuh pengen tahu juga kan apa namanya kebutuhan mereka tuh apa aja gitu ya. Kebutuhan para angkatan kerja usia produktif ini gitu ya, usia pemuda ya. Kalau menurut ini kan usia pemuda tuh kurang lebih dari 16 sampai 24 tahun. Nah, ini apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh kelompok usia seperti itu. Nah ini penting kita dapatkan masukan-masukan dari mereka. Yang poin kedua yang perlu ditekankan itu adalah bangsa ini ke depan itu akan diserahkan kepada para pemuda ini yang kelompok usianya sekarang mungkin masih muda, nantinya ke depan akan menjadi pemimpin bangsa ini. Nah, makanya jika kita bisa menggalang atau merangkul mereka itu alangkah lebih baiknya gitu, seperti itu. Oke, jadi memang Pemprov DKI Jakarta ini terus menampung untuk aspirasi anak muda untuk skill apa, kebutuhan apa sih yang mereka bisa sumbangsihkan dalam pembangunan di DKI Jakarta seperti itu. Oke, baik Bapak. Nah nih Pak, selanjutnya nih Pak, bentuk partisipasi apa sih Pak yang secara realnya itu yang bisa dilakukan oleh pemuda dalam proses musrembang Pak? Banyak ya, mereka salah satunya yang seperti saya bilang tadi, mereka bisa memberikan ide, masukan segala macam gitu ya. Mereka juga salah satunya nih ya, karena musrembang di DKI Jakarta ini dimulai dari level komunitas, yang kebanyakan para ketua komunitasnya dalam hal ini RT RW gitu ya, itu kebanyakan sudah pada sepuh gitu ya. Nah, peran pemuda ini penting karena apa? Di DKI Jakarta dalam proses penjaringan aspirasi itu mereka diwajibkan untuk menggunakan teknologi karena kami dalam menjaring aspirasi itu sudah menggunakan sudah tersistem menggunakan web based application gitu, seperti itu. Jadi mereka bisa di komunitasnya misalnya para ketua RT, RW itu kurang paham masalah teknologi, mereka bisa membantu seperti itu. Oke, berarti ini secara nggak langsung untuk petugas dari musrembang itu sendiri ada pendampingnya seperti itu Pak? Iya, seperti itu. Nah, kebanyakan itu pendampingnya itu banyak yang anak-anak muda karena memang mereka lah yang dalam tanda kutip melek gadget lah ya gitu, seperti itu. Jadi kekinian gitu, seperti itu. Itu Bapak kira-kira tahu nggak sih Pak, kayak berapa sih jumlah yang ikut sebagai pendamping anak mudanya kalau kasarannya Bapak? Oh iya, saya nggak pernah mendata ya, tapi banyak sih gitu loh. Kalau masing-masing RW itu ada satu pendamping rembuk RW, itu rata-rata muda mereka gitu loh, seperti itu. Dan walaupun tidak menutup kemungkinan banyak RW ketua RW yang masih muda, tapi yang menjadi pendamping rembuk RW kebanyakan anak-anak muda gitu, seperti itu. Bahkan ada yang masih mahasiswa, mahasiswi, seperti itu. Bahkan sekarang ketua RW atau ketua RT-nya juga masih terhitung muda juga ya Pak, usia produktif seperti itu. Iya, tapi rata-rata ketua RW itu di Jakarta banyak yang sudah senior citizen lah gitu, seperti itu. Nah, makanya pemuda-pemuda yang ada di lingkungan level komunitas itu diharapkan bisa membantu. Di samping mereka bisa membantu para ketua RW dalam melakukan usulan, mereka bisa ikut mengawal gitu, karena semua usulan itu perlu dikaji sebenarnya oleh komunitas, apakah ini merupakan keinginan, apakah merupakan kebutuhan. Jadi yang pasti diakomodir itu adalah yang merupakan kebutuhan, yang benar-benar needs-nya di komunitas itu gitu, seperti itu. Oke, mungkin juga bisa
ada juga nggak sih Pak kayak proses musrembang ini juga bekerja sama dengan Karang Taruna sekitar seperti itu Pak? Oh iya pasti, Karang Taruna itu pasti dilibatkan dalam proses rembuk RW ya, sebagai bagian dari proses musrenbang. Itu pasti dilibatkan. Selain apa namanya, mungkin ada organisasi kepemudaan yang lain yang ada di yang ada di level komunitas, itu pasti diundang seperti itu. Oke, seru banget nih emang dimana saat ini ya Sobat Bapeda, emang anak muda itu saat bonus demografi saat ini memang mereka harus lebih aktif untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan di DKI Jakarta agar mereka juga care gitu untuk masa depan kota tercinta kita ini. Oke, mungkin sebentar Pak Aji, mungkin biar semangat ini Sobat Bapeda yang hadir di sini, mungkin aku ingin ada sedikit yel-yel nih. Jadi kalau ketika aku katakan Bapeda Provinsi DKI Jakarta, nanti jawabnya kolaborasi Bangun Jakarta ya. Cek. Oke. Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Oke, masih semangat ya. Kita lanjut lagi nih Pak Haji. Nah Pak, saat ini juga kan memang anak muda tuh nggak ada yang lepas dari gadget. Pasti rata-rata semua anak muda, khususnya juga di kota Jakarta mempunyai handphone seperti itu. Dan dilihat dari media sosial mereka juga kadang ada yang mengeluhkan mengenai infrastruktur. Aduh ini harus dibangun nih trotoar diperlebar atau dipernyaman, membuat jembatan, lain sebagainya. Nah ada inovasi apa saja sih Pak yang telah dikembangkan nih Pak dalam proses musrembang untuk dapat menjaring aspirasi anak muda yang lebih banyak lagi Pak? Oh ya, jadi gini, saya merubah posisi duduk dulu. Oke. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa penjaringan usulan melalui musrembang itu dilakukan by system melalui web based application. Itu namanya sistem e-musrembang. Alamatnya musrenbang.jakarta.go.id. Jadi proses penjaringan aspirasi dari masyarakat itu tidak terbatas hanya pada proses rembuk RW saja. Di dalam mekanisme perencanaan pembangunan yang di musrenbang kita itu, kita ada mengenal yang namanya usulan langsung. Usulan langsung itu masyarakat bebas mengusulkan apa saja, mengusulin taman, mengusulin trotoar segala macam seperti yang itu, atau kayak mengusulkan ya gitu ya, atau ruang-ruang ketiga yang buat jadi tempat berkumpul warga, itu bisa saja. Itu bisa disampaikan ke dalam usulan langsung. Nanti usulan tersebut akan dilakukan penelaahan oleh Bapeda Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya jika memang ini dirasa inline dengan prioritas pembangunan Jakarta, itu akan kita teruskan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan tersebut. Misalnya untuk usulan terkait dengan taman itu diusulkan kepada dinas hutan kota ya, seperti itu. Nah itu boleh, itu bisa di input ke dalam sistem e-musrenbang kita. Oke, ada kriteria tertentu nggak sih Pak untuk mengajukan usulan langsung tersebut Pak? Kriteria nggak ada atau sih. Atau kayak persyaratan? Persyaratan paling NIK ya, NIK, karena pengusul itu harus jelas dari mana dia mengusulkannya di mana gitu loh. Kalau nggak jelas kita juga bingung juga. Misalnya Feti gitu, masukin nama Feti gitu kan ya. Terus diusulkan, NIK-nya dimasukin. Saya pengen ini diusulkan untuk pembuatan taman, untuk ruang berkumpul anak-anak muda misalnya. Tapi Feti nggak bilang di mana gitu loh. Jakarta luas sob gitu ya. Gede banget sih emang. Nah, luas. Itu di Jakarta itu ada 6 wilayah kota kabupaten. Ada 267 kelurahan, ada 44 kecamatan. Di mana gitu loh, seperti itu. Itu luas banget gitu. Jadi harus lebih spesifik untuk mengusulkan usulan tersebut ya Pak ya. Oke. Sama ini juga Pak, ada nggak sih Pak kayak jangka waktu tertentu Pak untuk mengajukan usulan tersebut Pak? Biasanya usulan itu dibuka itu sekitar bulan Maret Februari. Maret Februari itu dibukanya satu untuk usulan langsung.
Jadi warga siapapun itu boleh mengusulkan. Itu ditutup nanti sekitar bulan Februari. Tapi untuk proses yang resmi yang berdasarkan rembukan warga itu dibukanya di bulan Januari. Gitu seperti itu. Karena dokumen perencanaan itu harus sudah clear di bulan Juni seperti itu setiap tahunnya untuk perencanaan tahun berikutnya. Seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya untuk yang usulan dari Rembuk RW itu berarti sudah selesai ya Pak dari bulan Juni itu? Oh untuk iya, yang tahun jadi depan ya ini, 2023. untuk tahun 2023 perencanaan itu usulan-usulan bottom up itu sudah clear dari bulan Februari kemarin, tahun 2022 kemarin, seperti itu. Oke, ini Pak kalau misalnya usulan langsung gitu kan Pak, ada nggak sih Pak yang bisa kita pantau atau tracking gitu Pak? Ini Oh saya iya pasti dong. Ini Bapeda lolosin DKI besok gitu. Jakarta ini cukup inovatif. Jadi setiap usulan yang di-input ke dalam sistem itu punya QR code sendiri. Jadi secara otomatis sistemnya itu mengenerate yang namanya QR code. Jadi QR code-nya itu diapalin aja gitu ya. Nanti bisa tinggal di-scan, bisa ketahuan nanti. Warga bisa memantau secara mandiri di dalam website tersebut atau melalui aplikasi. Kita juga punya aplikasinya gitu loh. Aplikasi berbasis Android ya. Sementara ini. Gitu. Oke Pak, selanjutnya nih Pak. Selain infrastruktur, jenis-jenis usulan apa aja sih Pak yang bisa diajukan dalam Musrembang Pak? Maksudnya jenis-jenisnya apakah ada selain infrastruktur atau ada yang non infrastruktur juga seperti itu Pak? Iya. Sebenarnya cukup banyak yang bisa diusulkan di dalam Musrembang kita. Saya lepas kacamata deh. Silau. Jadi selain infrastruktur ya, usulan perbaikan jalan, perbaikan saluran, terus ada macam-macam lah ya, ada bikin taman segala macam. Kita juga ada yang sifatnya bukan infrastruktur. Misalnya saya ambil contoh pelatihan gitu. Kan banyak nih anak-anak muda kita yang sebenarnya sudah lulus sekolah tapi belum bekerja gitu ya misalnya. Dan itu butuh upgrading skill lagi. Nah itu kita banyak pelatihan gitu ya. Ada pelatihan bahasa aja ada gitu ya. Itu silakan saja diusulkan gitu loh, baik di level komunitas ataupun di usulan langsung, silakan saja. Dan itu berarti udah program tersebut nanti akan gratis itu untuk masyarakat yang mendaftarkan seperti itu? Iya seperti itu. Kita kan si unit kerja tujuannya kan adalah PPKD, Pusat Pelatihan Kerja Daerah, seperti itu, yang tersebar di 5 wilayah kota ya. Oke, berarti nih anak muda bisa banget kalau misalnya ingin meningkatkan skill, mereka bisa mengajukan usulan untuk pelatihan-pelatihan seperti itu di lingkungannya ya Pak? Bisa. Oke, baik. Ini Pak, penting lagi nih Pak. Ada nggak sih Pak isu kepemudaan yang penting nih Pak untuk dibahas dalam Musrembang ini Pak? Sebenarnya banyak lah ya, isu-isu terkait kepemudaan. Misalnya saya ambil contoh bagaimana pemuda-pemuda itu dapat berkumpul di ruang publik, tempat berkumpulnya di mana kan seperti itu. Itu sebenarnya banyak karena disadari oleh kami juga di Pemprov DKI Jakarta. Jakarta ini memang membutuhkan banyak sekali ruang-ruang publik yang bisa diakses oleh seluruh warga, terutama pemuda ya. Karena supaya tidak cuma ini aja ya, tidak cuma nongki-nongki cantik begitu ya, bisa jadi dia berkumpul berkreasi di sana gitu seperti itu. Sebenarnya ada lumayan banyak sih yang misalnya ide-ide dari teman-teman yang usia muda gitu ya, itu monggo saja, silakan saja secara prinsip dari kami di pemerintahan itu kita terbuka kok terhadap semua masukan. Oke, berarti di sini memang Pemprov DKI Jakarta ini sangat inklusif sekali ya Pak ya. Dari anak, dari perempuan, dan juga anak-anak muda juga nih. Ini mereka memang yang sangat penting untuk didengarkan juga. Dan juga bapak-bapak, juga mas-mas, seperti laki-laki juga ya. Jadi memang semua pembangunan itu dari kita untuk kita, seperti itu. Enggak cuma pemuda, anak-anak juga. Itu lansia juga kita perhatiin gitu. Okay.
ibarat kata ya dari lahir sampai sampai nanti lansia gitu tes tes. Wah, ini harus saya harus bergerak nih, harus banyak bergerak nih. Kayaknya ini kalau saya diem ini dia tuh mati. Iya. Jadi apa namanya semua juga diperhatikan sama Pemprov DKI Jakarta seperti itu. Oke, berarti ini Pak kalau untuk musrembang yang rembuk RW ini akan dimulai itu dari bulan Januari 2023 untuk 2024 untuk selanjutnya seperti itu. Seperti itu. Namun kalau untuk yang usulan langsung itu bisa atau gimana Pak? Usulan langsung juga dari Januari sampai Februari. Oke, Januari sampai Februari. Oke. Dicatat aja tanggal mainnya. Siap nih, nanti Sobat Bapeda kalau ada yang ingin berpartisipasi dalam musrembang, follow nih akun Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Nanti akan ada informasi mengenai partisipasi melalui musrembang seperti itu ya Pak. Iya. Oke nih Pak, pertanyaan terakhir saya nih sebelum ke penonton. Apa sih Pak ajakan atau pesan Bapak nih untuk anak muda yang menonton podcast ini, terutama untuk keterlibatan mereka dalam musrembang di tahun depan Pak? Pesannya sih nggak banyak ya. Yang pertama, yuk bantu lingkungan kita untuk menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Karena saya yakin banyak lingkungan-lingkungan di Provinsi DKI Jakarta itu pemudanya banyak gitu, unsur pemudanya banyak yang usia masuk kategori muda itu banyak gitu loh, banyak sekali. Nah, jadi mari kita jadikan lingkungan kita menjadi lebih baik. Nah, yang kedua adalah ayo berpartisipasi gitu loh, usulkan apa saja yang menjadi kebutuhan kalian dan terus pantau gitu loh, karena sejatinya pemerintahan itu tidak bisa jalan sendirian kalau tidak dipantau, gitu, seperti itu. Jadi kayak ada check and balance seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi Pak? Itu aja sih. Oke. Saya sebenarnya pemalu orangnya. Introvert ya kalau di atas panggung ya Pak tiba-tiba. Saya pemalu sebenarnya. Oke, jadi memang pembangunan di Kota Jakarta saat ini yang kita rasakan, yang kita lihat saat ini memang itu adalah hasil dari partisipasi masyarakat yang juga Pemprov DKI Jakarta mewadahi untuk pembangunan tersebut untuk kebutuhan kita semua. Nah, izin nih Pak, jadi dari pertanyaan saya udah, tapi mungkin kita ingin melibatkan teman-teman Sobat Bapeda yang ada hadir di sini nih. Mungkin Sobat Bapeda yang di sini ingin ada yang bertanya, dipersilakan. Cukup angkat tangannya aja, sebutin nama sama dari mana lalu pertanyaannya. Saya izin pakai kacamata lagi ya, biar kelihatan siapa yang nanya. Oke. Selamat sore Pak Haji, perkenalkan nama saya Alia dari Pasar Baru Sawah Besar. Seperti yang kita ketahui bahwa DKI Jakarta memiliki anggaran yang sangat besar ya. Terlebih tadi kan pembahasan terkait generasi milenial. Nah, saya sendiri sebagai salah satu generasi yang termasuk dalam generasi milenial dan sedang gencarnya membutuhkan pekerjaan, kira-kira dengan anggaran DKI yang besar itu ada nggak sih kontribusi anggaran DKI terhadap lapangan pekerjaan bagi generasi milenial tersebut untuk pembukaan lapangan kerja ataupun untuk wirausaha gitu Pak. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Alea. Nah nih Pak, anak muda Pak yang menanya dari Mbak Alea. Silakan Pak Haji. Terima kasih Mbak Alea atas pertanyaannya. Jadi anggaran besar, ya anggaran biasanya gini. Saya sebelumnya cerita dulu nih. Biasanya anggaran besar itu disertai dengan kebutuhan yang besar, gitu ya. Nah, salah satu alokasi dari yang besar tadi itu salah satunya untuk urusan ketenaga kerjaan. Nah, urusan ketenaga kerjaan ini kita cukup concern lah ya. Pemprov DKI itu cukup concern terhadap urusan ketenaga kerjaan, mengingat satu, populasi kita yang tadi disebutkan bonus demografi yang banyak gitu ya, usia angkatan kerja, kalau istilahnya usia produktif ya, usia angkatan kerjanya itu banyak. Nah, oleh karena itu kita gencar menggiatkan, mengalokasikan anggaran untuk program-program pelatihan yang
yang kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dunia usaha dan dunia industri. Jadi seluruh perhatiannya itu disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang ada. Sehingga nantinya itu akan mismatch gitu. Jadi antara kebutuhan pasar dengan skill yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk warganya yang sesuai dengan kebutuhan pasar tersebut gitu loh. Jadi nggak perlu lama untuk mendapatkan pekerjaan. Itu pertama. Yang kedua adalah kita melalui Dinas Tenaga Kerja ya. Itu juga gencar melakukan yang namanya bursa kerja gitu ya. Bursa kerja kita kerjasama dengan berbagai usaha, pelaku usaha itu kita membuka kesempatan pembukaan lowongan pekerjaan. Nah itu yang kita lakukan di Pemprov DKI Jakarta dengan anggaran yang tadi gitu seperti itu. Karena memang seperti yang saya bilang di awal bahwa anggaran yang besar itu pasti disertai dengan kebutuhan yang besar. Karena urusan satu kota DKI Jakarta itu tidak melulu hanya urusan tenaga kerja. Ada juga urusan pendidikan yang perlu kita perhatikan. Itu juga menyerap anggaran yang sangat besar. Karena kita juga concern bagaimana nanti generasi muda yang akan menggantikan generasi yang lebih tua, senior gitu ya. Jangan ngomong lebih tua, senior bahaya. Aja, Pak. Yang lebih senior untuk meneruskan pembangunan di Jakarta gitu. Jadi mereka itu harus disiapkan. Efeknya memang nggak akan sekejap gitu. Langsung, tapi nanti 10 tahun lagi seperti itu. Selain itu pendidikan ada urusan kesehatan yang kita harus perhatikan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita sekarang lagi eranya pandemi ya. Belum endemi. Ingat baik-baik. Masih pandemi. Okay. Kemarin PPKM level 2. Wah, hari ini level 1, Pak. Oh, alhamdulillah. Naik turun memang ya. Gitu memang. Naik turun gitu. Kayak perasaan ya. Naik turun. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi urusan kesehatan juga kita harus perhatikan bersama. Nah, ini juga jangan sampai penduduk Jakarta sakit kan seperti itu. Nah, ini hanya saya ambil contoh hanya 2 dari urusan selain ketenaga kerjaan tadi yang menjadi concern DKI Jakarta juga seperti itu. Oke, jadi emang penting banget nih Sobat Bapeda ya mungkin ya Pak ya. Jadi nggak hanya lapangan kerja, tapi memang disiapkan dari segi pendidikan ya. Memang dari basicnya juga kan. Biar bagaimana dapat memenuhi juga skill si anak muda ini dan juga nanti untuk pekerjaannya di masa depan dan juga kesehatan juga itu sangat esensial juga di masyarakat apalagi kita sedang di era COVID-19 seperti ini ya. Jadi semua Pemprov DKI Jakarta tuh sudah menyiapkan berbagai sisi untuk para pemuda apalagi kita di era bonus demografi ini. Oke, izin kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin Sobat Bapeda yang ada di sini ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Sebutkan nama, asal, dan juga pertanyaannya. Ayo nggak usah malu-malu, silakan. Silakan. Ya silakan. Kenalin, saya Diana. Saya mau tanya Pak, tadi kan Bapak juga bahas pandemi ya Pak. Kan kita udah dari awal tahun 2020 nih pandemi. Nah, gimana sih sebenarnya Pemprov DKI ini apa yang sudah dilakukan untuk memulihkan perekonomian? Nah, khususnya yang terkait sama pemuda gitu, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, bagaimana tuh, Pak? Berat nih pertanyaannya. Berat nih. Berarti sangat kritis. Pandemi. Ya, pandemi memang kita sadari bersama bahwa pandemi ini memang berdampak ya pada semua gitu ya. Tidak cuma pemuda sih sebenarnya ya. Bapak-bapak kayak saya gitu ya, bapak-bapak gitu. Bapak-bapak kayak saya juga terdampak gitu ya, pandemi ini karena memang semua lapisan masyarakat di Jakarta bahkan di Indonesia itu juga terdampak ini karena memang ada pembatasan kegiatan, jadi banyak yang penghasilannya berkurang, bahkan banyak yang di layoff. Apa ya layoff ya bahasa Indonesia? Di PHK. Pengurangan pekerjaan. Ya, pengurangan tenaga kerja. Nah,
Untuk hal itu memang ada beberapa strategis sebenarnya. Yang pertama dari sisi kesehatannya dulu ya. Dari sisi kesehatannya itu Pemprov DKI Jakarta concern kepada penguatan dari fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan kita itu harus dikuatkan supaya jika terjadi lonjakan terhadap pasien lah ya, pasien yang membutuhkan rawat inap itu bisa tertangani. Karena sebagaimana kita ketahui bersama di bulan Juli kemarin sempat terjadi peak dari COVID-19 ini, di mana angkanya sangat tinggi lah orang-orang ya melejit. Yang kedua, gelombang kedua itu terjadi di awal tahun kemarin ini. Itu yang kalau di tahun kemarin itu yang di Juli itu karena varian Delta. Kalau yang kemarin itu di Februari kemarin itu karena Omicron. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan tidak ada mutasi-mutasi berikutnya ya yang cukup mengejutkan gitu ya. Sekarang sih sudah melandai. Nah, itu yang dari sisi kesehatan yang pertama. Yang kedua, kita juga menggencarkan vaksinasi. Vaksinasi itu bukan untuk penyembuh, tapi mengurangi resiko. Jadi divaksin nggak bakal kena COVID, itu salah. Jadi ya itu salah. Vaksinasi itu untuk mengurangi resiko jika terkena COVID. Jadi bersama ini juga saya mengajak nih semua yang belum vaksinasi, monggo yuk kita vaksinasi. Bukan buat kita saja, tapi buat lingkungan sekitar. Buat orang-orang kita, sekitar kita, orang-orang tersayang kita jaga juga gitu ya. Kita menjaga nggak hanya diri kita, tapi keluarga kita juga, lingkungan sekitar kita, orang tua, kakek, nenek, dan teman-temannya gitu lah ya, seperti itu. Itu dari sisi kesehatan. Dari sisi ekonomi kita juga menggulirkan bantuan sosial. Bantuan sosial ini merupakan jaring pengaman bagi warga masyarakat DKI Jakarta yang terdampak karena COVID, gitu kan. Dampak COVID macam-macam, selain kesehatan ya juga ekonomi tadi seperti yang saya bilang tadi. Nah, itu kita ada jaring pengaman. Yang berikutnya adalah kita juga menggiatkan seperti yang saya bilang tadi, menggiatkan pelatihan-pelatihan gitu ya. Karena waktu kemarin kita banyak PPKM-nya, bisa jadi pelatihan-pelatihan misalnya bisa online ya online gitu, seperti itu. Nah, itu kita banyakin pelatihan seperti itu. Terus yang ketiga ya. Satu udah jaring pengaman sosial, yang ketiga pelatihan, yang ketiga itu yang tadi saya bilang bahwa kita mengejarkan bursa kerja gitu loh, seperti itu. Itu kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja dengan dunia usaha dan dunia industri, seperti itu. Oke, keren banget. Sudah jelas nih ya, Mbak. Oke, selanjutnya nih, mungkin masih ada dari Sobat Bapeda yang ada di sini untuk ingin sharing atau diskusi dengan Pak Aji. Dipersilakan. Oh iya, Bapak di sebelah sana, mohon izin. Dipersilakan. Sebutkan nama sama asalnya dari mana ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebenarnya saya bukan anak muda nih. Bapak-bapak tadi disebutnya. Saya baru ke PRJ lagi nih. 2 tahun vakum. Saya apresiasi banget di Anjungan Jakarta terakhir 2019 ke bawah itu. Mohon maaf Pak, namanya siapa Pak? Nanti dulu Pak, sabar ya Pak ya. Baru kali ini ada podcast kayak gini di Anjungan Jakarta, jadi saya apresiasi, minta tepuk tangannya juga buat Bapeda DKI. Namanya apa ya? Iya, nama dong. Nama Ali Pak, dari Rawabadak Utara. Oh Bang Ali, wah ini kayak nama gubernur zaman dulu. Pak Ali Sadiki. Ya gini, ya. Kayaknya di sekitar rumah ada yang sepuh, ada yang anak muda. Suka nitip pertanyaan Pak. Ini kebetulan saya lagi jalan-jalan kemarin lihat Anjungan ini tentang IKN.
pindah ibu kota. Nah, agak melenceng sih Pak dari tadi. Tadi kan pandemi apa segala macam. Nah, Jakarta kalau umpama udah nggak jadi daerah khusus ibu kota, rencananya ada nggak sih Pak ancar-ancarnya? Ya barangkali buat tetangga-tetangga, kita nih kalau umpama di Jakarta udah nggak jadi ibu kota, kita mau kemana nih? Ancar-ancarnya apa nih? Gue nanti kerjaan gimana ya? Kayaknya gitu aja Pak, yang enteng-enteng aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Ali. Ini kayak ada keresahan juga ya Pak ya, karena ibu kota Indonesia juga ingin pindah ke Kalimantan seperti itu. Nah itu bagaimana tuh Pak jadi Pak? Ya, DKI Jakarta ya bukan DKI lagi gitu loh. Jadi kota Jakarta aja. Jadi kota Jakarta saja. Jadi memang rencana kepindahan ibu kota Jakarta itu sudah ada undang-undangnya ya, undang-undang IKN. Nah sekarang sedang dibahas juga tentang undang-undang tentang kekhususan Jakarta. Jadi Jakarta itu setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Pasir Utara ya gitu. Saya juga belum pernah ke sana, beneran. Nggak diajak camping soalnya kemarin gitu. Jadi begitu ibu kota pindah ke sana, secara otomatis DKI Jakarta bukan DKI Jakarta lagi, bukan DKI lagi lah gitu ya, bukan daerah khusus ibu kota. Itu yang pertama. Dan undang-undangnya sedang dibahas sekarang. Rancangan undang-undang tentang kekhususan Jakarta sedang dibahas. Tapi yang perlu digarisbawahi kayaknya sih gitu ya, ke depan itu Jakarta tetap khusus gitu loh. Tetap khusus walaupun bukan ibu kota ya. Khusus tapi bukan ibu kota gitu, seperti itu. Yang pertama itu undang-undangnya lagi dibahas. Yang kedua kayaknya sih tetap khusus tapi bukan ibu kota. Yang nomor 3 adalah gini. Ibu kota boleh berpindah gitu. Pusat bisnis tetap di Jakarta gitu kan. Karena apa? Banyak major-major ini ya, major manufacture company itu adanya di Jakarta gitu loh, seperti itu. Nah, oleh karena itu ke depan itu di Jakarta diharapkan dapat menjadi kota bisnis lah ya. Business city gitu ya, yang berkelas dunia gitu, seperti itu. Jadi Bang Ali nggak perlu khawatir gitu ya, bahwa Jakarta itu nanti ibu kota pindah, Jakarta bakal kosong gitu. Gitu. Kayaknya sih nggak gitu loh. Apa namanya, Jakarta tetap menjadi pusat bisnis nasional, bahkan mungkin nanti kita bisa scale up gitu, scale makin up ke keren ya Pak ya. Ya, kita scale up menjadi pusat bisnis regional gitu. Kita nanti sejajar sama Singapura dan Kuala Lumpur. Biar kelihatan saya anak Jaksel gitu ya. Anak Jaksel. Bapak orang Jaksel kan. Oh iya, saya anak Jaksel, you know lah. Siap. Udah Pak. Ya, kayaknya sih seperti itu Pak. Bukan Pak ya. Bapak-bapak apa abang nih enaknya? Abang kayaknya enaknya. Iya. Bang Ali. Jadi Bang Ali dan teman-teman itu nggak perlu khawatir bahwa DKI Jakarta begitu ibu kota pindah bakal kosong melompong. PRJ tetap akan berjalan. Jadi Bang Ali sama keluarganya bisa tetap datang ke PRJ gitu ya. Pekan Raya Jakarta. Kan nggak ada ibu kotanya di situ ya. Pekan Raya Jakarta gitu ya, seperti itu. Oke, jadi di sini juga semua sobat Bapeda nggak perlu khawatir nih ketika nanti emang ada pemindahan ibu kota. Malah justru kota Jakarta ini terus men-scaling up untuk sebagai kota bisnis berskala global, seperti itu. Iya, seperti itu. Oke, ini kayak kita sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Alhamdulillah, ya Allah. Tetap terus terapkan protokol kesehatan dan terus ikutin untuk berita-berita seputar perencanaan pembangunan di media sosial Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Saya Feti, sampai jumpa di podcast Senja selanjutnya.